Kalau dari PT Pupuk Pak, kita tahu bahwa pemerintah telah menyederhanakan aturan pemberian pupuk subsidi, penyaluran pupuk subsidi, mulai dari proses penebusan hingga distribusi. Bagaimana implementasinya Pak di lapangan? Apakah masih ada hambatan menurut Anda? Terima kasih Mbak Sabrina. Jadi sebagaimana sudah disampaikan berkali-kali ya, pemerintahan kali ini Pak Prabowo itu menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu sasaran strategis pembangunan nasional. Nah, kalau sudah berbicara swasembada pangan, pasti kita bicara produksi kan. Ini saya put it into konteks dulu. Kalau bicara produksi pertanian, itu tidak bisa dilepaskan dari pupuk. Pupuk itu kontribusi pada produktivitas pertanian itu 62%. Jadi tanaman jenis tanaman yang sama di lokasi yang sama, dipupuk dan tidak dipupuk itu bedanya 62%. Jadi super signifikan. Oleh karena itu kunci dari meningkatkan produktivitas pertanian itu salah satu yang utama adalah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk. Kalau keterjangkauan itu dengan subsidi, ada harga eceran tertinggi itu menurunkan biaya produksi 10%. Lalu kemudian ada pertanyaan terhadap ketersediaan. Nah ini saya nanti akan masuk ke Perpres. Pupuk Indonesia ini kapasitas produksinya 14,5 juta ton. Dan itu menjadikan pupuk Indonesia adalah produsen pupuk urea and base fertilizer terbesar di Asia, Pasifik, Middle East, North Africa. Dan kita kalau di ranking global itu dari financial performance-nya kita ranking 4 di dunia. Kita punya 5 pabrik pupuk. Jadi ketersediaan dari sisi produksi cukup. Cuman kan orang sering ngomong, pabriknya banyak, pupuknya katanya banyak, tapi orang masih susah nebus pupuk. Nah, itulah yang kemarin dipangkas oleh pemerintah. Pupuk Indonesia ini adalah operator dari sebuah kebijakan. Jadi tentu kalau kita kebijakannya juga mengikat kita, kalau bahasanya Pak Menko tadi kan kita ini mempersulit diri sendiri dengan banyak regulasi itu dipangkas. Bayangin, ada 145 regulasi. Permentan jumlahnya banyak, ada permendak, ada peraturan menteri segala macam, itu dipangkas. Nah dampaknya apa? Menjadi lebih mudah. Di pertama kali dalam sejarah, pupuk itu secara serentak bisa ditebus oleh petani yang mempunyai alokasi sejak tanggal 1 Januari. Baik. 1 Januari, jadi kalau dibandingkan nih Mbak ya, ini performance kinerja year on year sampai karena kita punya data yang real time sampai ini ya Pak ya datanya ya Pak ya. 17 sampai 17 Maret itu sudah growth-nya 33%. Jadi kalau pupuknya Year sudah year naik ya. 33% dengan dampak pada produktivitas 62%, angka-angka yang disampaikan oleh Pak Menko itu ya memang betul. Jadi terjadi peningkatan produksi pertanian. Jadi hambatan tentu ada. Sejalan dengan penyerapan pupuk ya Pak ya. Ya, hambatan tentu ada, tapi kita jalan terus karena kuncinya adalah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka pasti produksi pertanian terganggu. Itulah pertaruhan kita. Jadi kami didukung oleh pemerintah, diberi arahan, bimbingan, dukungan, jadi kita maju terus.